Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Efraim, Fendi, dan juga Marito Gultom. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan mengenai distribusi geometri dan kita memiliki agenda. Yang pertama, dijelaskan nanti mengenai distribusi geometri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pada agenda yang kedua dijabarkan di sana mengenai teori distribusi geometri beserta dengan pembuktiannya. Yang ketiga, kita juga akan menyajikan tentang contoh soal. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke dalam distribusi geometrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi perlu kami beritahu bahwa secara tidak langsung dalam kehidupan kita distribusi geometrik sudah digunakan. Nah, beberapa penggunaan distribusi geometrik dalam kehidupan kita yang pertama adalah dalam bidang pemasaran, di mana distribusi geometrik sering digunakan untuk memodelkan berapa banyak upaya yang perlu dilakukan untuk memperoleh kesuksesan penjualan, terutama oleh sebuah perusahaan. Nah, yang pertama adalah dalam bidang pemasaran, yang kedua adalah dalam bidang biologi, di mana distribusi geometrik digunakan untuk menentukan panjang filamen aktin. Jadi bagi teman-teman yang masih kurang tahu apa itu filamen aktin adalah benang-benang halus yang terdapat di dalam struktur sel. Yang ketiga adalah distribusi geometrik juga digunakan dalam teknik pengelasan, di mana kita semua ketahui bahwa dalam pengelasan, salah satu cara untuk menguji kekuatan las adalah dengan membuat sambungan las sampai patah, baik pada lasan maupun pada balok. Nah, yang terakhir adalah distribusi geometrik dapat digunakan untuk keselamatan kerja dalam suatu perusahaan, di mana distribusi geometrik digunakan untuk melihat peluang terjadinya kecelakaan kerja di suatu pabrik. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam teori distribusi geometrik. Nah, yang pertama mengenai distribusi geometrik, jika percobaan bebas berulang dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan peluang tidak sukses yaitu Q, di mana Q itu sama dengan 1 min P, maka distribusi peluang perubahan acak X ketika berhasil pertama kali terjadi adalah Gx titik koma P, di mana itu sama dengan P kali Q pangkat X dikurangi 1, di mana X itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari hal ini kita dapat mendefinisikan mengenai distribusi geometrik. Jadi definisi dari distribusi geometrik adalah sebagai berikut. Suatu peubah acak X berdistribusi geometrik dan dikatakan sebagai peubah acak geometrik jika dan hanya jika fungsi kepadatan probabilitasnya adalah sebagai berikut, di mana fx sama dengan 1 min p pangkat x min 1 dikalikan dengan p, di mana untuk x itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan p adalah parameter dalam distribusi geometrik yang menyatakan probabilitas keberhasilan pada percobaan beroli tunggal. Nah, kita dapat tuliskan x atau peubah acak X itu sebagai X berdistribusi geometrik dengan parameter P. Nah, di sini mungkin teman-teman agak bingung dari mana 1 min P. Jadi dari rumus yang tadi yaitu P kali Q pangkat 1 pangkat X min 1. Nah, Q itu di fungsi probabilitas atau fungsi peluang ini itu menggunakan 1 min P. Jadi tidak ada perubahan nilai, hanya saja perubahan bentuk yang digunakan. Nah, yang selanjutnya kita memiliki beberapa sifat dari distribusi geometrik ini. Yang pertama ada rataan, yang kedua ada variansi, dan yang ketiga adalah fungsi pembangkit momen distribusi geometrik. Nah, teman-teman dapat lihat di layar di PPT ini. Jadi itu semua adalah sifat-sifatnya. Nah, kita masuk ke dalam pembuktian sifat. Yang pertama adalah pembuktian sifat fungsi pembangkit distribusi geometrik dengan rumus mx t sama dengan P E pangkat T dibagi dengan 1 dikurangi 1 dikurangi P atau Q dikalikan E pangkat T. Nah, dengan T itu adalah kurang dari min ln dari Q atau 1 min P. Nah, fungsi pembangkit ini dapat kita peroleh dengan ekspektasi E pangkat Tx. Nah,
karena distribusi ini ada distribusi geometrik yang diskrit ya. Karena distribusi ini ada distribusi yang diskrit, maka kita menggunakan sigma. Nah, sigma yang bergerak dari x sama dengan 1 sampai tak hingga dari e pangkat tx dikalikan dengan fx. Lalu kita substitusikan fx-nya yang sudah kita ketahui tadi, yaitu 1 min p pangkat x min 1 dikalikan dengan p. Nah, kita dapat lihat bahwa di 1 min p pangkatnya itu adalah ada pengurangan, sehingga kita dapat pecah atau kita dapat pisahkan mereka jadi 1 min p pangkat x di atas dibagi dengan 1 min p di bawah. Nah, dari hal itu kita dapat bentuk yang terakhirnya adalah p per 1 min p di 1 min p sigma x sama dengan 1 sampai tak hingga e pangkat tx dikalikan dengan 1 min p pangkat x. Nah, kita misalkan q-nya itu adalah 1 min p. Nah, dengan pemisalan ini kita dapat menyederhanakan bentuk yang tadi, sehingga bentuk baru yang kita dapat adalah p dibagi dengan q, lalu sigma x sama dengan 1 sampai tak hingga dari e pangkat tx dikalikan dengan i q pangkat x. Nah, dari sigma itu kita dapat jabarkan secara singkat saja, yaitu p per q dikalikan dengan q pangkat e pangkat t, q dikalikan dengan e pangkat t ditambah q pangkat 2 dikalikan e pangkat 2 pangkat 2t ditambah q pangkat 3 dikalikan dengan e pangkat 3t dan seterusnya. Nah, kita dapat lihat bahwa yang di dalam kurung yang q dan e itu adalah deret rasio yang tidak terhingga gitu. Nah, sehingga kita dapat menyederhanakan bentuknya menjadi p dibagi q dikalikan dengan q e pangkat t per 1 min q e pangkat t. Nah, kita kalikan ke dalam karena q yang di atas dan di bawah itu saling menghilangkan, sehingga kita bisa coret saja. Sehingga bentuk terakhir paling terakhir dari rumus ini yang kita peroleh adalah p kali e pangkat t dibagi dengan 1 min q dikali e pangkat t. Jadi terbukti begitu teman-teman. Nah, kemudian pembuktian dari sifat rataan distribusi geometrik yang merupakan ekspektasi x sama dengan 1 per p. Nah, dari fungsi pembangkit momen tadi kita dapat misalkan u dan v-nya. Jadi u-nya itu yang di atas, yaitu p kali e pangkat t, dan v-nya itu adalah yang bawah, yaitu 1 min q kali e pangkat t. Nah, kita dapat turunkan masing-masing, sehingga u aksennya itu adalah p kali e pangkat t, dan v aksennya itu adalah minus q pangkat e minus q e pangkat t. Nah, ekspektasi x itu sama dengan turunan dari fungsi pembangkit momen, di mana t-nya itu sama dengan 0. Nah, kita dapat turunkan fungsi pembangkit momennya itu menggunakan aturan turunan yang pembagian, sehingga kita dapat mensubstitusikan baik u, v, u aksen dan v aksen ke dalam rumus tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat bahwa kita dapat rumus yaitu 1 per p. Sifat yang terakhir, kita akan buktikan sifat dari variansi distribusi geometrik.
yaitu var X sama dengan 1 dikurangi P per P pangkat 2. Nah, kita tetap menggunakan fungsi pembangkit momen atau turunan dari fungsi pembangkit momen yang kali ini kita akan pakai. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan dengan rataan tadi atau ekspektasi tadi, yaitu kita misalkan yang atas adalah U dan yang bawah adalah V, sehingga kita dapatkan U aksen dan V aksennya pada masing-masing. Nah, pada variansi ini kita memerlukan ekspektasi dari variabel X kuadrat, di mana itu sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen, di mana T-nya sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi kita menggunakan aturan turunan pembagian, kemudian kita masukkan masing-masing U dan U aksen U dan V aksen dan V-nya ke dalam rumus aturan ini, sehingga kita mendapatkan formula atau rumus yang paling sederhana, sehingga kita dapat memasukkan T-nya sama dengan 0. Nah, di bagian ini ketika kita memasukkan T-nya sama dengan 0, kita akan mendapatkan bentuk yaitu min P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 per P pangkat 4. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Variansi dari X X ini itu adalah ekspektasi atau rataan dari X pangkat 2 dikurangi dengan ekspektasi X atau rataan X yang dikuadratkan. Nah, sehingga kita masukkan min P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 per P pangkat 4 dikurangi rataan atau ekspektasi X tadi kita sudah dapat, yaitu 1 min P, sehingga kita tinggal masukkan 1 min P dikuadratkan, sehingga kita dapat hasil akhir dari variansi ini adalah 1 min P per P pangkat 2. Jadi terbukti, teman-teman. Selanjutnya berikut adalah beberapa bentuk distribusi geometrik yang kami ambil dari beberapa sumber di Google. Nah, dan yang paling bawah itu adalah bagaimana penggambarannya dalam GeoGebra yang menggunakan fungsi kepadatan peluang tadi atau fungsi kepadatan probabilitas tadi. Bentuknya adalah sama seperti demikian. Kemudian apa manfaat dari kita mengenal distribusi geometrik ini? Jadi distribusi geometrik ini itu sering digunakan untuk menghitung probabilitas dari kejadian yang terus berulang sampai kepada kesuksesan ataupun kegagalan pertama yang dalam kejadian yang berulang. Meskipun dari semula dari awal tadi kita hanya membicarakan mengenai kesuksesan pertama, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita menghitung ketika satu percobaan itu terus berhasil, maka kita mungkin bisa memprediksikan kapan akan terjadi kegagalan yang pertama gitu. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan melihat contoh soal dari distribusi geometrik. Contoh soal pertama adalah Dimas berencana mengunjungi kebun binatang. Ia tertarik untuk melihat anjing Dalmatians. Telah diketahui bahwa ada kemungkinan 80% anjing Dalmatian memiliki 13 bintik hitam. Dimas pergi ke pertunjukan anjing dan menghitung bintik-bintik tersebut. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas bahwa Dimas akan meninjau bintik-bintik pada 3 anjing sebelum dia menemukan satu anjing yang memiliki 13 bintik hitam. Tentukan juga berapa rata-rata dan juga variansinya. Nah, untuk menjawab soal ini kita dapat menggunakan rumus distribusi geometrik. Namun sebelum menggunakannya kita perlu melihat apa saja yang diketahui dari soal. Nah,
kita misalkan P sama dengan 80%, yaitu adanya nilai kemungkinan 80% anjing dalmatian memiliki 13 bintik hitam. Nilai 80% ini setara dengan nilai 0,8. Nilai X sama dengan 3, yaitu Dimas yang meninjau bintik-bintik pada 3 anjing sebelum dia menemukan satu anjing yang memiliki 13 bintik hitam. Dan nilai Q yang merupakan 1 kurang P, artinya 1 kurang 0,8 hasilnya 0,2. Setelah kita mengetahui nilai-nilai ini, kita hanya perlu untuk memasukkannya ke dalam rumus distribusi geometrik, artinya nilai dari Q dipangkatkan dengan X kurang 1 dikalikan dengan P, artinya 0,2 dipangkatkan dengan 3 dikurang dengan 1 dikali dengan nilai 80% atau 0,8, hasilnya adalah 0,032. Jadi probabilitas Dimas meninjau 3 anjing sebelum menemukan satu anjing yang memiliki 13 bintik hitam adalah sebesar 0,032. Kita juga diminta untuk mencari nilai rata-ratanya, di mana nilai rata-rata atau ekspektasinya adalah dapat dicari dengan menggunakan nilai dengan rumus 1 per bagi dengan P, artinya 1 dibagi 0,032 hasilnya 31,25. Dan terakhir kita juga diminta untuk mencari nilai variansi, artinya dengan menggunakan rumus 1 kurang P dibagi dengan P kuadrat, artinya nilai 1 kurang 0,032 dibagi dengan 0,032 kuadrat, hasilnya 945,3125. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan contoh soal yang kedua dengan soal probabilitas bahwa sebuah mesin memproduksi barang cacat adalah 0,02. Setiap barang yang diproduksi akan melalui proses cek dan diasumsikan bahwa proses dari produksi tiap-tiap barang merupakan percobaan yang independen. Kemudian, hitunglah probabilitas bahwa paling sedikit 100 barang harus dicek agar mendapatkan barang yang cacat untuk pertama kalinya. Nah, kita akan lakukan pembahasan dengan dimisalkan X menyatakan jumlah percobaan yang dilakukan sampai nanti ditemukan barang yang cacat untuk pertama kalinya. Kemudian kita mencatat bahwa dalam kasus ini, parameter yang digunakan adalah probabilitas dengan P sama dengan 0,02. Kemudian kita akan mencari probabilitas dari X lebih besar sama dengan 100. Kita masukkan rumusnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, rumus dari mencari probabilitas ya. Kita masukkan sigma dari X sama dengan 100 menuju tak hingga dari Fx. Kita masukkan rumusnya sigma X sama dengan 100 menuju tak hingga 1 dikurang P pangkat X dikurang 1 dikali P. Nah, kita masukkan lagi 1 dikurang P pangkat 99 sigma X sama dengan 100 pangkat tak hingga 1 dikurang P pangkat Y dikali P. Nah, jadi Y-nya tadi kan 100. Jadi kita kurangkan dari 100 dikurang 1 menjadi 99, sehingga kita peroleh 1 dikurang P pangkat 99. Ingat ya, tadi P-nya itu senilai 0,02, sehingga kita kurangkan 1 dikurang 0,02 hasilnya 0,98 pangkat 99. Jika kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,1353. Jadi dapat kita simpulkan bahwa probabilitas paling sedikit 100 barang harus dicek agar mendapatkan barang yang cacat untuk pertama kalinya adalah 0,1353.